Salam sukses. Suhu politik semakin memanas. Berawal dari pernyataan Megawati dalam pidatonya yang baru-baru ini mulai terang-terangan mengkritik kebijakan program utama Prabowo, yaitu makan siang gratis. Ditambah lagi dengan singgung pribadi Kapolri Listio Sigit. Sementara Mega juga sebenarnya tentu sudah tahu bahwa dalam rapat kabinet Merah Putih, Prabowo juga sering membuat pernyataan keras kepada kabinet Merah Putih itu sendiri bahwa yang tidak mau mendukung program makan siang gratis harap mundur diri dari pemerintahan ini. Ini bisa diartikan bahwa Mega sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat blunder besar dengan menyerang Prabowo Subianto. Dan tentunya ini akan menjadikan isu soal pertemuan Prabowo dan Mega bisa dipastikan menjadi ambyar atau kandas. Tentunya juga dengan kritik Mega ini, Prabowo resmi akan menutup pintu buat Mega. Dan sebenarnya ini bisa menjadikan politik PDIP menuju 2029 akan semakin gelap gulita. Lalu seperti apa bentuk kritik Mega? Inilah videonya. Saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng terus. Mentereng boleh. Tapi ya itu turun. Lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Lah ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabainya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya, Mas. Saya mesti kritik. Program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Hanya bisanya bagaimana berkuasa, bagaimana cari duit. Lah polisi, lah saya mau ketemu Pak Sigit aja. Katanya banyak, ibu jangan panggil Pak Sigit, ngapain? Orang dia lebih budak dari saya. Saya mau ketemu aja nggak berani sampai hari ini. Berarti apa? Saudara-saudara sekalian, tadinya saya mau teriak merdeka, merdeka, merdeka. Ntar yang di sini karena saya harus lihat toh. Nanti kalau suruh teriak merdeka,
menggerutu. Orang sudah merdeka kok suruh teriak-teriak merdeka. Supaya di dalam hati sanubarimu, kamu adalah warga negara Indonesia yang merdeka. Kalau tidak, dijajah lagi. Saya nanya, ngomong maunya sama Kapolri, loh saya warga negara enggak? Saya kan gitu. Ada, boleh deh cari tayangannya, terbuka. Karena katanya saya mengintimidasi Kapolri. Nanti kalau ada yang mau ini komplain, terus saya mau ditangkap sama polisi, nah saya akan suruh anak buah saya ikut. Ketika saya dulu dipanggil ke kejaksaan, mereka pada nungguin saya, diam kamu di kejaksaan. Kalau nanti ternyata ibu mau dihukum, baru kita lawan loh. Demi apa? Konstitusi yang sekarang sudah dijelek-jelekkan, tapi nggak ada yang berani ngomong, gitu. Yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling kita utamakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda pilihannya, ya. Karena kita negara besar, kita harus jaga, dan ini modal kita untuk bisa terus ke depan menjadi negara maju. Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Loh iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Hasto dan Harun Masiku itu hendak di OTT di PT IKA begitu. Ketika itu Hasto dan Harun Masiku itu berada di PT IKA, dan kemudian para penyidik KPK yang diam-diam ada di sana mengawasi dan akan segera melakukan OTT atau penangkapan begitu. Tapi kemudian karena sudah memasuki waktu sholat begitu ya, siang hari, dan mereka hendak masuk ke masjid, tapi rupanya pergerakan mereka sudah diindus oleh polisi yang ada di sana, sehingga mereka kemudian ditanya-tanya dari mana, ya akhirnya diketahui bahwa mereka adalah orang-orang KPK, para penyidik KPK. Dan akhirnya loloslah itu Hasto dan Harun Masiku ketika itu begitu. Dan yang keduanya adalah ketika para penyidik KPK ini hendak menggeledah peristiwanya di bulan Januari 2020 juga, hendak menggeledah kantor DPP PDIP begitu Mas Hersu. Yang ketika itu hari itu memang sudah dijadwalkan karena dari PDIP itu Hasto mengatakan akan memberikan keterangan pers begitu di DPP PDIP. Tapi ketika para penyidik KPK ini hendak masuk, itu dihalang-halangi oleh para petugas keamanan, dan kemudian ternyata ditunggu seharian, Hasto juga tidak datang ke sana. Jadi rupanya sudah diberitahu mungkin ya bahwa ada orang-orang KPK di sana. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menyampaikan demikian. Kita harus menghadapi kenyataan, masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dan pengusaha nakal yang tidak patriotik. Ini membahayakan masa depan kita dan masa depan anak cucu kita. Hadir juga Panglima TNI. Minta maaf karena pakaian preman kelihatan kayak bankir. Kapolri hadir nggak Kapolri? Oh Kapolri. Waduh, waduh. Kalau ada Panglima TNI Kapolri saya merasa aman. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa. Ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara
yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit.